Ah, Oke, kali ini update tentang Inet ya. Sudah lama nggak update video diare investasi di Inet. Terakhir yang mana ini ya dokumenku ya. Kalau lihat dari sini mana ya? Ya apa iki lan delok video. Iki kah? Bukan. Oh iya iki. Oh, ternyata sudah 5 video ya Inet ya. Oh, terakhir Inet THC. Oke, Inet pada. Nah, ini hari ini kemarin ya kena suspend ya. Itu reg isunya mundur, terus ke tanggal 1 ada pullback. Pullbacknya sangat bagus. Pullback-nya itu penjelasan permintaan bursa, materi ini. Nah, ini materi pullback, ini ada yang menarik. Nah, yang menarik itu ini PT Trans Hybrid Communication THC ini diakuisisi ya. Kalau sudah menampilkan begini, ya tinggal tunggu waktu. Ini positif akan dibeli THC ini 60%. Ini bagus. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini penjelasan bursa ini kita baca. Oke, ini kapan ini? 5 Desember hari ini. Subuhan kerja menjelaskan. Oke, ini kegiatan usahanya menjelaskan. Oke. Internet service provider. Oke. Ini namanya Garuda sudah beroperasi dan pasar Bali. Saya ini terus berfokus kepada klien-klien korporasi baru maupun klien DPS Data Prima Solusindo. PF ini backbone fiber optik yang baru selesai dibangun awal tahun 2025. Oke. IAB berfokus mempercepat pengerjaan pagelaran sebagai kontraktor FTTH. Oh, ini internet anak bangsa ini. Jawa, Jakarta, Pulau Jawa. Kontraktornya GPI. Oke. Melakukan perluasan layanan dan juga persiapan ekspansi besar-besaran di Bali, Lombok, dan Kalbar. Jadi ada tambahannya. Ada tambahan Kalimantan Barat. Ini di sini kan Denpasar, Bali. Dia akan ke 3 pulau. Rencana strategis perseroan selama tahun 25 dan 26. Ini tahun depan ini. Meliputi perkembangan bisnis exciting dan rencana pengembangan bisnis baru. Dia masih mau ekspansi lagi nih 2026. Reg issue kah? Nah, mari kita lihat apakah reg issue lagi. Perseroan memberikan penjelasan bahwa perseroan dan entitas anak memiliki rencana strategis, yaitu ekspansi secara besar-besaran selama akhir 2025 dan juga pada tahun 26 dan 27. Ekspansi di FTTH, oke, Pulau Bali, Pulau Lombok, sampai Provinsi Kalimantan Barat. Oke. Ini kemarin itu Presiden Direkturnya targetnya itu 3 juta. ISP
pelanggan rumah home connect-nya 3 juta ya sampai 2027. Melakukan kontak RU untuk penyewaan submarin kabel Jakarta Batam Singapura. Oke. Mempercepat pembangunan kontak FTTH oleh IAB, melakukan beberapa akuisisi strategis untuk mendukung ekspansi yang ada. Jadi ini masih beli-beli perusahaan lagi nih kayaknya ini. Menarik ini. Wah, ini multi-bagger ini. Calon multi-bagger ini. Oke. Bagaimana perkembangan saat ini atas faktor-faktor makro yang mengatasi perseroan mana usaha bisnis internet ke depan sangat cerah dan terus mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Ya betul. Transformasi digital di berbagai sektor mulai dari pendidikan, perbankan, kesehatan, e-commerce hingga industri kreatif telah mendorong meningkatkan kebutuhan akan konektivitas yang cepat, stabil, dan kapasitas tinggi. Betul? Yes. Penerapan teknologi seperti 5G, 5G, Wi-Fi 7, IoT, AI, cloud support, cloud computing, dan edge computing semakin memperluas peluang bisnisnya. Waduh, luar biasa. Layanan data center hingga cyber security. Wow. Nah, ini kalau masuk di cyber security juga ya. Wah, ini bisnis yang banyak duit ini, cyber security. Selain itu, tren digital lifestyle mencakup kerja jarak jauh, streaming, smart city, ya, kendaraan otonom. Betul, kendaraan otonom perlu internet yang cepat. 5G itu, 5G itu. Bisa-bisa dalam 2 tahun nanti di Jakarta sudah ada taksi tanpa sopir. Ya, belum merata di Indonesia internet. Prospek usaha penyediaan layanan FTTH di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah. Dalam beberapa tahun seiring meningkat kebutuhan masyarakat akan internet cepat dan stabil untuk kegiatan seperti belajar daring, kerja jarak jauh, streaming, game online, hingga smartphone lain berbasis fiber optik dan standar baru. Meskipun penetrasi internet secara umum di Indonesia telah melampaui 80%. Penetrasi layanan FM masih jauh lebih rendah. Ini menciptakan ruang pertumbuhan yang sangat besar, terutama di luar kota-kota besar. Pulau Jawa memang sudah lebih padat dengan jaringan FM. Namun pulau tetap terbuka di kota lapis kedua dan ketiga, serta di luar Jawa seperti Bali, NTB, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang saat ini masih dilayani oleh koneksi nirkabel atau tembaga. Wow. Ya, asik. Perkembangan sistem komunikasi kabel laut, tulang punggung utama infrastruktur telekomunikasi global termasuk Indonesia. Seiring dengan ledakan trafik data akibat transformasi digital, cloud computing, streaming, IoT, dan 5G, permintaan terhadap kapasitas ini komunikasi kabel laut ya, submarinnya terus meningkat tajam. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau sangat bergantung pada ini SKKL untuk menghubungkan wilayah-wilayah terluar dan mendukung konektivitas nasional. Selain itu, secara geografis Indonesia berada di jalur strategis antara Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australia, menjadikannya lokasi ideal untuk lintasan kabel laut internasional. Prospek usaha SKKL di Indonesia juga didorong oleh rencana pembangunan dan penguatan infrastruktur digital oleh pemerintah melalui proyek strategis nasional seperti Palaparing dan inisiatif perluasan jaringan ke wilayah 3T. Sejumlah perusahaan swasta dan seperti Telkom Group, Indosat Moratelindo, dan operator global seperti Google, Meta, dan Inligo juga telah terlibat aktif pembangunan maupun ekspansi baru yang menghubungkan Indonesia. Selain pertumbuhan domestik, peluang bisnis juga datang dari kebutuhan perusahaan global untuk data center cross connect border permintaan
Meskipun tergolong tinggi dalam waktu konstruksi yang potensi jangka panjang sangat besar dan untuk arah kebutuhan bandwidth-nya dengan kebijakan permintaan dan lonjakan trafik digital. Wah, gila pertumbuhan ekonomi, Oke ya, ini sesuai yang kita prediksikan bahwa Indonesia ini sudah dunia ya, termasuk dunia ya, itu kena AI wave ya. Jadi butuh internet masuk ke digital, jadi butuh koneksi internet yang kenceng. Wah, berarti di Indonesia ada 1.200 ya. Nanti ini pasti akan tumbang ini. Ini bisnet merobek oksigen. Wah, banyak. Persoalan bahwa terdapat pergeseran pangsa pasar pada ISP besar, terutama dipengaruhi oleh customer behavior yang mengedepankan layanan yang prima, kecepatan tinggi, dan tidak sering terjadi putus jaringan. Wah ya, kemakan semua nanti ini. Kendalanya tidak terjadi kendala. Dengan cukup signifikan terhadap kinerja perorangan dalam 3 tahun ke depan. Dengan adanya penambahan motor di mana GPI akan menjadi motor penggerak paling signifikan dalam jangka panjang setelah selesainya pagelaran FTTH di Pulau Bali, Lombok, dan Kalimantan Barat. BFI akan memberikan kontribusi yang tinggi mengingat meningkatnya komersialisasi backbone dan juga komersialisasi submarine cable. IAB akan meningkat kontribusi sering penyelesaian proyek kontraktor FTTH. Wah, sehubungan dengan kerjasama atau kontrak jangka panjang terhadap WiFi agar ini perseroan memberikan penjelasan. Sejauh ini terdapat beberapa kontrak kerjasama antara perseroan dan grup usaha WiFi, baik di mana perseroan melalui entitas anak sebagai penyedia jasa konstruksi FTTH maupun pembelian bandwidth oleh perseroan kepada grup usaha WiFi. Ada kerjasama dengan WiFi ya. Memberikan penjelasan bahwa status kontrak kerjasama tersebut saat ini masih berjalan. Dengan WiFi masih berjalan terkait dengan berlaku selama 3 tahun sejak 20 Mei sampai 2025. Sedangkan terkait pembelian bandwidth oleh perseroan kepada grup usaha WiFi, pembelian ini didasarkan pada PO, bukan berdasarkan perjanjian tertentu. Nggak disebutkan kontraknya nilai berapa. Sehubungan dengan rencana akuisisi PT pada THC agar dijelaskan. Perseroan memberikan penjelasan bahwa status progres negosiasi terkini berjalan dengan baik dan saat ini perseroan sedang dalam tahap akhir proses due diligence dan juga penyusunan laporan penilaian independen. Apakah setelah melakukan penandatangan CSP, perseroan memberikan penjelasan bahwa saat ini belum melakukan penandatangan CSP sehubungan belum selesainya proses due diligence dan finalisasi laporan penilaian. Berjalan dengan baik dan saat ini perseroan sedang dalam tahap akhir proses due diligence dan juga penyusunan laporan penilaian independen dengan THC juga ini. Belum melakukan penandatangan. Perseroan penjelasan target pengambilan THC dilakukan setelah penyelesaian due diligence dan juga finalisasi laporan penilaian. Oke. Jadi Pada dan THC ini sudah pasti confirm ini diambil alih. Kenaikan pendapatan
Iki laba naik 195%. Kenaikan pendapatan dan laba tahun berjalan disebabkan peningkatan pendapatan dari PT PFI. Pendapatan ini berasal dari layanan internet dedicated. Adanya kontrak atau layanan baru dari PT PFI ini secara signifikan meningkatkan volume penjualan perseroan periode berjalan. Kenaikan laba tahun berjalan pada ini latar belakang peningkatan piutang usaha pihak ketiga. Kenaikan piutang usaha pihak ketiga maksudnya penghasilan baru dari layanan internet dedicated yang berasal dari pelanggan baru. Transaksi ini menambah saldo piutang secara signifikan karena tagihan dari layanan ini baru diterima pada akhir periode September 2025. Laporan keuangan. Piutang usaha, oh iya, banyak 26 M, naik banyak ya piutang usahanya. Oke. Pihak ketiga, Rapik Bangunan, oh ini utang 800 dan koneksi. Oh banyak. Itu total 27 M. Berkisar sampai 1 sampai 30 hari. Berarti ini nanti tertagih masuk di laporan Q4 ini. Kurang dari 60 hari kan? Nah, ini nanti makanya itu kemarin waktu Pubek yang presiden direkturnya ngomong Q4 ini akan lebih besar labanya dari Q3 ya. Ternyata ya ini ya. Nanti tertagihnya masuk di Q4. Oke. Hmm. 26. Uang muka yang biasa. Oke. Oh. Aman. Saldo uang penjualan pada 30 Sep disebabkan dana penerimaan dana dari PT Internet Jaya bagian strategi perseroan untuk meningkatkan pendapatan dan laba bersih ke depan utamanya adalah dengan melakukan ekspansi secara masif, utamanya melalui bisnis FTTH, bisnis layanan dengan memanfaatkan kabel bawah laut dan juga kontraktor. Aman ya.
Bagaimana analisa perseroan menyebab dari pergerakan harga saham? Perseroan memberi penjelasan bahwa berdasarkan analisa terdapat beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab pergerakan. Rilis laporan keuangan perseroan periode 30 yang mana menunjukkan peningkatan kinerja optimis investor dan dengan adanya penjelasan perseroan terkait prospek usaha ke depan yang telah dijelaskan di Pubek 1 Desember, optimis investor mendekati aksi reg issue ini. Oke. Apakah terdapat informasi faktor? Tidak terdapat. Oke ya. Oke, jadi ini sangat bagus. Ini akan jadi hyper growth. Inet ini akan tetap melakukan ekspansi akuisisi ini di tahun 2026 serta 2027 ya. Jadi tetap harus hold, harus invest hold, ditahan sampai 2022. Lihat nanti bagaimana. Nah, ini bagus semua. Oke. Inet. Oke, update dari Inet. Ini video yang ke-6 ya. Semoga bermanfaat. Tadi tetap kita kawal sampai 2 tahun lagi ya. 2026, 2027. Tahun 2026 dan 2027. Semoga multi-bagger setelah di 2026 semoga bisa ke 1.500 sesuai dengan mimpi saya. Mimpi saya di 1.500 setelah right issue. Nah, setelah let's see, setelah itu nanti bagaimana perkembangannya di kedepannya lagi setelah memang ekspansinya bisnisnya Inet ini ya. Oke, sekian, sampai jumpa lagi, semoga kita kaya bersama.